Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Konfirmasi ketertarikan Inter atas Ederson, Atalanta tetapkan angka awal negosiasi. Inter dilaporkan tertarik mendatangkan gelandang asal Brasil, Ederson, dari Atalanta pada bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan itu muncul terutama jika Hakan Calhanoglu memutuskan hengkang ke klub raksasa Turki, Galatasaray. Calhanoglu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray musim panas ini, tulis laporan pada Kamis malam. Saat ini Inter belum menerima tawaran resmi untuk Calhanoglu yang masih terikat kontrak hingga 2027. Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran sekitar 40 juta euro untuk pemain yang berperan penting di lini tengah selama 3 musim terakhir, ungkap sumber dari Italia. Meskipun diminati Galatasaray, kepastian transfer Calhanoglu belum terlihat. Sebagai antisipasi, Inter juga mempertimbangkan nama lain seperti Nicolo Rovella dari Lazio dan Ederson dari Atalanta. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Ederson masuk dalam radar Inter sebagai salah satu opsi. Menurut laporan tersebut, gelandang 25 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Fiorentina masuk dalam daftar tim yang tertarik untuk Francesco Pio Esposito. Fiorentina dikabarkan turut bergabung dalam persaingan untuk merekrut striker muda milik Inter, Francesco Pio Esposito. Pada bursa transfer musim panas ini, Fiorentina juga tertarik mendatangkan Pio Esposito musim panas ini, lapor jurnalis transfer Italia Matteo Moretto. Penyerang berusia 19 tahun itu baru saja kembali ke Inter usai tampil gemilang bersama Spezia. Pio Esposito mencetak 19 gol sepanjang musim lalu dan diprediksi akan naik ke level Serie A musim depan. Ada beberapa klub yang meminati Pio Esposito, termasuk Torino dan Napoli, tulis laporan tersebut. Ketertarikan juga datang dari luar Italia, dengan Manchester United dan Borussia Dortmund dilaporkan ikut memantau perkembangan sang pemain. Parma juga disebut telah menanyakan ketersediaan Pio Esposito, kemungkinan sebagai bagian dari negosiasi transfer Ange Yohan Boni ke Inter. Bologna, Genoa dan Torino ingin meminjam sang pemain untuk musim ini. Lanjut laporan tersebut, kini Fiorentina menambah panjang daftar peminat striker muda yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Italia itu. Pioli pinta Fiorentina, datangkan Christian Aslani dari Inter Milan. Stefano Pioli dikabarkan ingin membawa gelandang Inter, Christian Aslani, ke Fiorentina pada bursa transfer musim panas ini. Pioli tertarik merekrut Aslani untuk memperkuat lini tengah Fiorentina, tulis Corriere dello Sport. Pioli sendiri sedang bersiap memulai periode keduanya sebagai pelatih La Viola. Fiorentina saat ini memiliki beberapa opsi di lini tengah seperti Rolando Mandragora, Amar Richardson, Nicolo Fagioli, dan Cherndur. Namun Fiorentina dinilai masih membutuhkan gelandang bertahan yang solid. Sebut laporan tersebut, Pioli diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam skuadnya untuk menyambut musim baru di Stadio Artemio Franchi. Nama Samuel Ricci sempat masuk dalam daftar incaran, namun sulit direkrut karena diminati banyak klub top Serie A. Sebagai alternatif, Fiorentina kini mempertimbangkan Aslani, ex-gelandang Empoli yang belum mendapat peran utama di Inter. Tulis Corriere, gelandang asal Albania itu baru menyelesaikan musim ketiganya bersama Nerazzurri. Minimnya menit bermain di Inter membuat peluang kepindahan Aslani ke Fiorentina semakin terbuka. Inter dan Taremi saling berkomunikasi 3-4 jam sekali, memastikan kondisi si pemain. Mehdi Taremi dalam keadaan baik, itulah yang paling penting di tengah situasi sulit yang sedang terjadi di Iran. Sang penyerang terus menjalin kontak dengan Inter melalui tim manajer Matteo Tagliacarne, tidak pernah lewat lebih dari 3-4 jam tanpa telepon atau pesan darinya, tulis La Gazzetta dello Sport. Saat ini, ia berada di Teheran, tinggal di sebuah kediaman pribadi dan belum keluar sejak semua penerbangan dari dan ke Iran dibatalkan. Taremi sebenarnya sudah berada di bandara dan bersiap terbang ke Amerika Serikat saat situasi memburuk. Sejak saat itu,
Pikirannya wajar teralihkan ke hal-hal yang lebih penting. Lanjut laporan tersebut, ia harus memikirkan keluarganya, yang meskipun tidak bersamanya secara fisik, berada di lokasi aman. Kondisi logistik sangat sulit, tetapi Taremi tetap tenang dan menjaga semangatnya. Justru dia yang menenangkan para pemain dan staf Inter, mengatakan bahwa dirinya tidak merasa dalam bahaya. Jelas Gazeta, para pemain Inter pun, meski sering berkomunikasi lewat WhatsApp, setiap hari bertanya kepada manajemen soal perkembangan situasi ini. Sarri tertarik dengan ide pertukaran Rovella dengan Fratesi. Inter mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Lazio, Nicolo Rovella, jika mereka berhasil mengumpulkan dana dari penjualan Hakan Calhanoglu ke Galatasaray. Rovella memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta euro yang bisa diaktifkan Inter, ungkap laporan dari Corriere dello Sport. Namun, langkah ini bergantung pada kesepakatan transfer Calhanoglu. Galatasaray telah mengajukan tawaran awal sebesar 15 juta euro untuk Calhanoglu, jauh di bawah valuasi Inter sebesar 40 juta euro. Jika harga itu tidak dipenuhi, Inter tidak akan melepas Calhanoglu, tulis laporan tersebut. Gelandang asal Turki itu masih menjadi bagian penting dalam skuad Nerazzurri. Rovella sendiri tampil impresif sejak bergabung ke Lazio melalui kontrak pinjaman 2 tahun pada 2023, dengan kewajiban beli senilai 20 juta euro. Pemain ini merasa sangat bahagia di kota Roma dan tidak terburu-buru untuk pergi, sebut laporan dari Italia. Rovella juga tengah menantikan kelahiran anak pertamanya bersama pasangannya yang merupakan penggemar Lazio. Parma naikkan harga Leoni, Inter tetap tunjukkan ketertarikan tapi siapkan alternatif. Nama Giovanni Leoni kini menjadi salah satu yang paling panas di bursa transfer Italia. Bek tengah kelahiran 2006 itu tampil impresif bersama Parma, dan kini diburu hampir semua klub besar Serie A, tulis Corriere dello Sport. Inter berada di barisan terdepan, berkat kontak yang sudah terjalin sejak pembicaraan soal Cifu dan Boni. Rencana Inter cukup ambisius, menyatukan kesepakatan Boni dan Leoni dalam satu paket, lalu membawanya ke Pinetina, ungkap laporan tersebut. Namun keinginan itu bertabrakan langsung dengan kebijakan Parma. Klub asal Emilia itu terbuka melepas Boni dengan syarat terbaik, tetapi tidak memiliki niat serupa terhadap Leoni. Soal harga, Parma sudah menetapkan standar tinggi, yang berharap bisa membawa Leoni dengan 20 juta euro harus kecewa, karena nilai awalnya kini mulai dari 30 juta euro, tegas Corriere. Lebih dari sekadar harga, masalah utama adalah sikap tegas pemilik klub yang menolak menjual sang bek. Presiden Galatasaray akui bicara dengan Calhanoglu, hanya komunikasi antar teman. Presiden Galatasaray, Dursun Özbek, mengonfirmasi bahwa ia sempat berbicara lewat telepon dengan Hakan Calhanoglu, namun menegaskan bahwa pembicaraan itu bukan terkait transfer. Calhanoglu adalah kebanggaan kami, pemain penting yang meraih kesuksesan di Eropa, ujar Özbek kepada wartawan pada Kamis melalui Sports Digital. Ia menambahkan bahwa obrolan tersebut hanya sapaan singkat, bukan diskusi transfer. Menurut Özbek, perbincangan terjadi ketika seorang temannya sedang menelepon Calhanoglu dan ia ikut bergabung sejenak. Saya hanya ikut menyapa dan mendoakan kesuksesan untuknya. Itu bukan obrolan mengenai kemungkinan kepindahan. Jelasnya. Meski demikian, ketertarikan Galatasaray terhadap gelandang Inter tersebut tetap menjadi topik hangat di media Turki dan Italia. Laporan dari berbagai sumber di Italia menyebutkan bahwa Galatasaray memang berminat kepada kapten timnas Turki itu, namun belum mengajukan tawaran resmi kepada Inter. Masa depan Calhanoglu di Inter masih belum pasti, namun jika dijual, harganya akan sangat tinggi, tulis laporan tersebut. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah Inter akan melepas sang gelandang musim panas ini. Thuram cedera lagi. Tahun 2025 ini ia telah melewatkan 10 pertandingan Inter Milan. Marcus Thuram kembali mengalami masalah fisik dan dipastikan absen saat Inter Milan menghadapi Urawa Reds di Piala Dunia antar klub.
penyerang asal Prancis mengalami kelelahan otot dan harus menepi selama beberapa hari, tulis Corriere dello Sport. Ini menjadi cedera terbaru dalam deretan panjang masalah fisik yang menimpa Thuram sepanjang tahun 2025. Absennya Thuram menambah panjang daftar krisis di lini depan Inter. Dengan Taremi masih tertahan di Iran, Lautaro Martinez jadi satu-satunya penyerang utama yang selalu tersedia, sebut laporan tersebut. Pio Esposito sudah pulih dan siap dimainkan, sementara Sebastiano Esposito juga tersedia sebagai opsi tambahan. Thuram menjalani musim yang berat, mulai dari cedera otot yang membuatnya absen di final Supercoppa lawan AC Milan, lalu cedera pergelangan kaki yang mengganggu performa di Februari, hingga masalah aduktor saat Inter menelan 3 kekalahan beruntun. Jelas Corriere, cedera terbaru ini memperkuat kekhawatiran soal kondisi fisiknya secara keseluruhan. Hadapi krisis penyerang, Cifu akan terapkan skema 3-4-2-1, hadapi Urawa Reds. Christian Cifu tengah menghadapi situasi sulit di lini depan Inter, dengan hanya sedikit pilihan penyerang yang tersedia di Piala Dunia antar klub. Cifu bermain dengan cadangan dari cadangan di lini serang, dan ini jelas di luar rencana awal Inter, tulis La Gazzetta dello Sport. Skuad Nerazzurri saat ini nyaris tanpa penyerang murni. Di antara nama yang dibawa ke Amerika Serikat, hanya 4 yang berposisi sebagai penyerang, 2 bersaudara Esposito, Marcus Thuram, dan Lautaro Martinez. Valentin Charbonny bisa saja dipaksakan bermain ke depan, tapi ia baru pulih dari cedera serius saat membela Marseille, sebut laporan itu. Situasi diperparah dengan absennya Mehdi Taremi, yang masih tertahan di Iran dan belum diketahui kapan bisa bergabung. Untuk laga melawan Urawa Red Diamonds, Inter kembali kehilangan Thuram yang masih berkutat dengan masalah otot. Thuram belum juga pulih sepenuhnya, dan musim 2025 ini ia lebih banyak absen. Jelas laporan tersebut, Francesco Pio Esposito juga belum dalam kondisi 100% dan menargetkan bisa tampil kontra River Plate.